Perkenalkan, nama saya Yustino Andika Temuluru, kelas B semester 5 Sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan materi yang berjudul Partai Buruh Denis Heli dan Internasional Gerakan Sosialis. Langsung saja. Bab pertama, membangun kembali sosialis internasional selama Perang Dingin 1945 sampai 1951. Di seluruh dunia, gerakan sosial telah menjadi sah, namun tetap diuji aktor dalam politik lokal, nasional, dan global, dan masyarakat sipil. Namun kami masih tahu relatif sedikit tentang sejarah mereka yang lebih panjang dan lintasannya perkembangan mereka. Seri ini berusaha untuk mempromosikan sejarah yang inovatif, penelitian tentang sejarah gerakan sosial pada periode modern sejak 1750. Kami menyatukan studi konseptual informasi yang menganalisis gerakan buruh, gerakan sosial baru, dan bentuk protes lainnya dari modernitas awal hingga sekarang. Kami membayangkan gerakan sosial di pengertian yang seluas-luasnya meliputi formasi sosial yang terletak antara organisasi formal dan acara protes belaka. Kami juga menawarkan rumah bagi kajian-kajian yang secara sistematis mendalami bidang politik, sosial, ekonomi, dan kondisi budaya di mana gerakan sosial dapat muncul. Kita terutama tertarik pada perspektif transnasional dan gerakan tentang sejarah gerakan sosial, dan dalam studi yang melibatkan secara kritis dan kreatif dengan teori-teori politik, sosial, dan sosiologis untuk membuat sejarah argumen dasar tentang gerakan sosial. Di seluruh dunia, gerakan sosial telah menjadi sah, namun tetap diuji aktor dalam politik lokal, nasional, dan masyarakat sipil. Namun kami masih tahu tentang relatif sedikit tentang sejarah yang panjang dan lintasannya perkembangan mereka. Seri kami bereaksi terhadap apa yang dapat menggambarkan sebagai baru-baru ini booming dalam sejarah gerakan sosial. Kita bisa mengamati perkembangan dari krisis sejarah perburuan pada tahun 1980 hingga ledakan penelitian tentang pembangunan gerakan sosial pada tahun 2000-an. Munculnya kepentingan sejarah dalam pembangunan yang terbuka pada masyarakat sipil dan peran masyarakat sipil yang kuat serta non-organisasi pemerintah dalam pemantapan yang dibentuk secara demokratis politik telah memperkuat minat dalam gerakan sosial sebagai konsisten unsur masyarakat sipil. Di berbagai belahan dunia, gerakan sosial terus memiliki pengaruh yang kuat pada politik kontemporer. Di Amerika Latin, pekerja berhasil mendukung pemerintah kiri tengah. Di Eropa, damai gerakan ekologis dan aliansi yang bermaksud berkampanye terhadap kemiskinan dan diskriminasi rasial atas dasar gender dan orientasi seksual telah mampu mengatur politik yang penting agenda selama beberapa dekade. Di bagian lain dunia, termasuk Afrika, India, Asia Tenggara, gerakan sosial telah memainkan peran penting dalam berbagai bentuk seperti komunitas dan politik komunitas. Konrelevansi politik sementara dari gerakan sosial tidak diragukan lagi karena minat historis yang berkembang dalam topik tersebut. Bab kedua,
dari internasional lama ke internasional baru atau internasionalisme 1940 sampai 1945. Seperti yang dikatakan Marx, semua fakta besar sejarah dunia muncul dua kali. Perpisahan internasional kedua dalam Perang Dunia Pertama adalah sebuah tragedi, sebuah trauma yang membentuk kembali pandangan dunia sosialis. Sebaliknya, kematian buruh dan sosialis internasional adalah lelucon. Organisasi lama dilumpuhkan oleh perbedaan pendapat, bahkan tidak bisa melawan Hitler. Karena perpecahan antara penolong, netralis, dan pendukung konfrontasi, mereka terbagi atas kemungkinan kerjasama dengan komunis. Rapon berpendapat bahwa itu adalah gejala kematian internasionalisme dari sosialis dan komunis. Namun, yang sama menakjubkan adalah bagaimana semangat internasionalis selamat dari pembubaran organisasi internasionalis, bahkan tanpa aturan dan institusi formal. Sosialisme internasional bertahan sebagai jaringan kontak, seperangkat praktik, identitas, pandangan, dan nilai-nilai. Di era transisi ini, ketiadaan aturan birokrasi membiarkan ditinggalkannya praktik lama yang gagal memecahkan masalah lama dan bereksperimen dengan praktik inovatif untuk menangani baik yang lama maupun yang baru masalah. Bab ketiga, Partai dan Rakyat, Partai Buruh dan Jaringan Sosialis Internasional. Gerakan Sosialis Internasional terdiri atas jaringan partai dan pemimpin yang terus berkomunikasi secara teratur. Bab ini membahas lembaga-lembaga dan orang-orang yang terlibat dalam hubungan persaudaraan internasional. John Price mendorong adopsi sekretaris internasional, tetapi seringkali anggota kepemimpinan, apakah itu sub pemimpin atau kepala pemimpin yang bertanggung jawab? Kontak internasional atau hak istimewa, akses ke kepemimpinan partai, pengaruh pada keputusan politik dan pengalaman nasional. Dengan asumsi tanggung jawab bisa menjadi awal dari karya yang cemerlang, seperti untuk Dennis Haley yang mengatakan itu adalah pekerjaan terbaik yang saya miliki selama ini. Bab ini menggunakan perbandingan asimetris. Partai buruh dianalisis secara mendalam dan pihak-pihak lain dijelaskan melalui persamaan dan perbedaan mereka dengan partai buruh. Ini mencerminkan fakta bahwa partai buruh adalah pemimpin community, sehingga pekerjaan bagian dalam departemen internasionalnya memiliki sebagian besar pengaruhnya terhadap perkembangan sosialis internasional. Yang berikut, bab 4, Partai Buruh dan Eropa Timur, Sosial Demokrasi di balik tirai besi. Pada akhir perang, Partai Buruh menghadapi benua yang terbagi oleh perang, pengalaman waktu, dan tirai besi yang jatuh dengan cepat. Pembagian Eropa membuat persatuan gerakan sosialis sulit dan menyebabkan masalah bagi kepemimpinan Partai Buruh. Sambil menghindari kecaman moralistik oportunisme, pemahaman sejarah Eropa Timur membutuhkan penekanan bagaimana perang dan rekonstruksi memberikan pada bidat sebelum perang dan pemuda yang bergerak ke atas dengan kesempatan untuk memajukan karir dan cita-cita mereka. Dari 75 anggota PPS Dewan Tertinggi, 36 meninggal selama perang dan
11 tetap di pengasingan.